Pagi semuanya, suara saya terdengar ya? Pagi, Pak. Oke, Pagi Pak, kedengaran. oke. Ya, tadi saya tunggu 9.45, belum ada yang datang, belum ada yang hadir. Akhirnya saya menghubungi Pak Aris dulu ya. Apa link Zoom-nya belum terbaca di ULS atau gimana masalahnya? Kok banyak yang belum hadir awal-awal? Kata Pak Aris tadi, linknya itu di hidden dari student, Pak. Jadi belum ditampilkan gitu di ULS. Oke, oke. Ya, oke. Eh, ya udah. Kalau gitu, ini ada sesi presentasi dari kalian, tugas yang harus dipresentasikan dari Pak Aris, ada nggak? Halo? Halo? Ada tugas, ketua kelasnya siapa ini? Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Patricia, Pak. Patricia. Patricia, apa ada tugas dari Pak Aris yang harus dipresentasikan pada minggu ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, ya udah. Nggak ada. Saya cuma cross check itu aja. Kalau memang tidak ada, ya nggak masalah. Iya, Pak. Ya, supaya jangan ada yang miss gitu ya. Ternyata ada tugas, kalian nggak presentasi, nilai tugasnya kemudian menjadi 0 gitu ya. Kan tidak diinginkan ya. Kalau tidak ada tugas, saya akan memberikan materi dalam bentuk pengajaran seperti biasa. Ini Zoom-nya ya Zoom 40 menitan ya. Jadi nanti kalau 40 menit sudah habis, silakan gabung lagi. Saya tidak memberlakukan waiting room gitu ya. Saya ngajar sebentar, nanti kalau sudah gabung semua, nanti saya akan ambil video screenshot untuk tampilan ini ya, presensi mahasiswa gitu ya. Oke. Bentar saya buka folder dulu. Oke. Nah, ini materinya udah kelihatan ya. Data Resource Management kelihatan ya. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya, hari ini kita bicara tentang Data Resource Management. Ya, bagaimana perusahaan memiliki sumber daya berupa data, ya, dan bagaimana data itu berperan penting di dalam operational bisnis perusahaan, dan kemudian perusahaan itu menggunakan data itu sebaik mungkin di dalam operational bisnisnya dengan bantuan sistem informasi berbasis komputer atau computer-based information system. Ya. Jadi pada saat ini kehadiran data dan tentu saja data yang diolah kemudian menjadi informasi di dalam yang dimiliki oleh perusahaan adalah sangat penting ya, karena Anda lihat di sekeliling Anda, coba Anda bayangkan proses bisnis yang ada di banyak perusahaan di mana Anda bertransaksi tanpa ada pengelolaan data yang benar, terencana, terstruktur gitu ya, datanya memiliki integritas yang baik dan seterusnya, maka pasti proses bisnis dalam perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya, bahkan aktivitas bisnis perusahaan itu bisa terhenti, bisa menjadi kacau balau, dan bahkan bisa menyebabkan terjadi chaos di dalam perusahaan yang bisa menyebabkan kerugian besar, bahkan kebangkrutan pada perusahaan itu apabila data perusahaan tidak diolah dengan baik. Ya. Nah, karena berkembangnya teknologi informasi, maka hampir semua bentuk data itu berada di dalam suatu database atau basis data yang saya yakin Anda sudah pernah mencicipinya di mata kuliah SIA, gitu ya, Sistem Informasi Akuntansi. Anda belajar tentang database atau basis data,
yang memiliki tabel-tabel ya, yang kemudian nanti berelasi satu sama lain antara satu tabel dengan tabel yang lain dengan dihubungkan dengan key yang Unix atau yang disebut sebagai Unix key gitu ya. Primary key dan secondary key sebagai pembeda satu entity di dalam basis data dengan entity yang lain di dalam tabel basis data yang sama gitu ya. Nah, tentu saja ini kemudian menjadi penting ya, karena hampir semua operasional perusahaan sekarang berbasis data dan ketergantungannya pada sistem informasi yang berbasis komputer, computer-based information system, itu menjadi sangat penting. Silakan kalau ada sesuatu yang mau di-chat, disampaikan ke saya, sampaikan langsung ya. Saya tidak buka chat karena di screen saya ini ada monitornya apa ini, materi kuliah atau PowerPoint gitu. Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya suaranya kurang terdengar jelas Pak, kurang agak keras gitu Pak. Oh, suaranya agak kurang keras. Iya, kurang keras Pak, kurang terdengar jelas Pak. Oke, tes. Ini kedengaran? Kurang keras dikit Pak. Kurang keras. Oke. Iya Pak. Ini terdengar? Kurang agak keras Pak. Ini kurang keras. Ini sudah keras. Ini lumayan Pak. Oke. Ya, ini padahal sudah Makasih, saya Pak. mepetkan ke itunya ya. Oke, thank you. Ya. Ini konsep-konsepnya saya pikir kita skip aja kalau yang tujuan pembelajaran ya, kita langsung masuk ke dalam materinya saja ya. Nah, secara ini adalah elemen-elemen logika dari data gitu ya. Jadi suatu data itu biasanya berada dalam satu database dan dia memiliki file-file atau tabel-tabel yang terdiri atas sekelompok record yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, ada record. Ya, Anda sudah belajar konsep tentang record ini di sistem informasi akuntansi. Ya. Nanti record ini dia terdiri atas beberapa keterangan kan di dalam satu record gitu ya, misalnya nama mahasiswa, NRP mahasiswa, alamat mahasiswa, IPK mahasiswa gitu ya, di dalam satu tabel gitu ya. Nah, satu tabel ini tersusun atas record-record dan record ini biasanya memiliki satu key yang menjadi pembeda satu record dengan record yang lain, betul ya? Nah, misalnya NRP, ya, nah dia menggunakan apa itu namanya disebut sebagai primary key, ya disebut sebagai primary key. Nah, dia memiliki record di situ dan primary key itu menjadi pembedanya. Misalnya dalam tabel mahasiswa itu record satu record dengan record yang lain bisa dibedakan gitu ya dengan menggunakan NRP-nya ya. Nah, di sini NRP dipakai sebagai pembeda karena NRP itu bersifat unik. Dia tidak ada NRP yang sama yang dimiliki oleh satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain gitu ya. Nah, itu sehingga dia bisa menjadi pembeda satu entity atau record dalam satu database dengan record yang lain di dalam satu tabel database. Nah, kemudian di dalam tabel itu ada juga yang disebut master file, ya, file utama yang nanti menjadi file rujukan bagi tabel-tabel yang lain, gitu ya. Biasanya di dalam satu database itu dia terkompos atau terdiri atas beberapa tabel database, gitu ya. Kemudian ada file transaksi, ya. File transaksi ini isinya tergantung, isinya dia tabel juga, ya, tabel transaksi. Tapi isinya tergantung pada perusahaannya. Jadi perusahaannya itu industri apa, ya dia tergantung pada perusahaan itu. Kemudian ada file yang sifatnya historical dan archival. Ya, historical dari file yang sifatnya arsip, yang file-file di masa lampau, ya, yang sudah tidak ada transaksinya lagi, ya misalnya mahasiswa yang sudah lulus, ya tapi masih disimpan gitu ya.
Anda kan kalau sudah lulus, database Anda masih disimpan di kampus, gitu ya. Tapi transaksinya sudah tidak ada lagi. Anda sudah tidak bayar UTP lagi, sudah tidak mengambil mata kuliah lagi, dan seterusnya. Tapi arsipnya tentu ada. Ya, arsipnya masih ada, nilai Anda berapa di situ, nilai finalnya, transkrip nilainya, dan seterusnya, yang sewaktu-waktu Anda datang ke kampus bisa meminta transkrip nilai misalnya, walaupun sudah menjadi alumni. Nah, itu historical file. Nah, kemudian database itu dia merupakan apa? Kumpulan sejumlah file yang saling terintegrasi satu sama lain. Ya, dia saling terintegrasi satu sama lain. Ya, database ini dia terdiri atas beberapa tabel, ya, dan dihubungkan satu sama lain tadi melalui apa? Primary key itu, ya, primary key. Nah, kalau primary key-nya tidak memadai untuk menjadi pembeda, ya, satu entitas record database dengan entitas record database yang lain, maka dia dibantu dengan yang disebut sebagai secondary key, ya, jadi digabung, ada gabungannya. Nah, ini adalah struktur database, ya. Struktur database itu ada macam-macam, ya, yaitu bagaimana database itu tersusun di dalam satu tabel, ya. Ini dia macam-macam, dan salah satunya adalah struktur database relational, ya, basis data dengan model relasional. Ya. Nah, database relasional ini yang merupakan struktur basis data yang paling sering dipakai di dalam penggunaan database, gitu ya. Kalau Anda, yang saya tahu, teman-teman di informatika itu kalau belajar database pasti konsep dasar yang dipelajari adalah juga database relasional, gitu ya. Dan di akuntansi pun juga sama, ya. Anda belajar di SIA itu yang Anda pelajari semester lalu itu juga database relasional, ya. Nah, database relasional itu dikatakan sebagian besar dia menggunakan struktur, ya, elemen-elemennya disimpan di dalam tabel, ya. Anda pasti sudah familiar karena di mata kuliah SIA Anda sudah menggunakan tabel-tabel ini, ya. Nah, kemudian dikatakan apa? Baris itu merupakan satu record, ya. Jadi seperti ini, dia merupakan satu record, ya. Misalnya tabel employee ada karyawan 1 itu satu record, karyawan 2 itu satu record, karyawan 3 satu record. Dalam satu baris itu satu record. Nanti karyawan 1 ada namanya siapa, jabatannya apa, gajinya berapa, dia bekerja di departemen apa misalnya. Nah, itu satu record, ya. Sedangkan kolom itu merupakan satu field, gitu ya. Ini namanya field, ya. Jadi kolomnya, ya, misalnya nama karyawan itu satu field sendiri, ya, vertikal. Jabatan karyawan itu satu field sendiri, gaji karyawan itu satu field sendiri, dan kemudian di departemen mana karyawan itu bekerja, dia satu field sendiri, ya. Nah, data di dalam satu tabel bisa dihubungkan dengan tabel yang lain, ya. Jika kedua tabel database, kedua tabel basis data itu saling berbagi elemen data yang sama, ya. Yaitu misalnya dia punya departemennya, ya, departemen. Tapi ini departemen ini kalau saya lihat tidak unik, ya. Dia tidak bisa menjadi primary key, ya. Walaupun dia bisa menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, dia bukan merupakan primary key. Kenapa? Karena pasti ada karyawan lain yang bekerja di departemen yang sama, kan, ya. Jadi pasti ada yang kembar ini. Nah, harusnya nanti ada misalnya nomor induk karyawan, nomor pokok karyawan yang dia bisa menjadi primary key. Ya, tapi di sini dia bisa menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, tapi nanti dia tidak unik. Ya, kenapa? Karena dalam satu departemen itu pasti ada lebih dari satu karyawan, dan pasti karyawan itu akan terjadi duplikasi. Kecuali kalau kondisinya begini,
di dalam satu departemen itu cuma ada satu karyawan. Nggak ada karyawan lain di dalam satu departemen itu. Nah, dia bisa menjadi unik, dan departemen ini bisa menjadi primary key-nya untuk membedakan satu record dengan record yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, sekarang saya minta Anda tolong buka apa itu videonya sebentar. Saya mau ambil screenshot. Videonya tolong dibuka. Oke. Ya, saya ambil screenshotnya ya. Ada 2 page untuk bukti perkuliahan yang disyaratkan oleh TU Fakultas. Oke, untuk page berikutnya. Page 2. Sekali lagi saya tidak mantau chat ya, karena saya ngomong tuh nggak bisa concern ke chatnya juga. Kalau ada sesuatu yang urgent, silakan Anda sampaikan secara lisan saja. Pertanyaan atau apapun silakan diinterupsi saya secara lisan. Oke, saya kembali lagi pada screenshot-nya. Oke. Ya, sudah kembali pada screenshot ya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Patricia dan rekan-rekan yang lain, nanti Zoom untuk minggu keberapa itu, saya ngajar lagi minggu keberapa ya, sebentar saya lihat dulu ya. Itu Zoom-nya sama ya, tetap menggunakan ini nanti. Bentar, minggu keberapa itu. Bentar ya, saya cek dulu. Nah, daripada nanti kalian nyari-nyari Zoom-nya, minggu kelima ya, minggu kelima. Jadi ini minggu ketiga, terus minggu kelima. Minggu kelima itu ketemu lagi dengan saya, Zoom-nya tetap sama seperti ini. Ketua kelas Patricia, tolong disimpan ya. Ya, Pak. Oke, jadi minggu kelima Zoom-nya tetap, alamat Zoom tetap sama seperti ini. Ya, minggu kelima nanti ketemu saya lagi, Zoom-nya tetap sama, ketua kelas saya minta untuk disimpan. Oke. Nah, saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Nah, tabel-tabel itu kita bisa melakukan operation gitu ya untuk memanipulasi tabel-tabelnya itu sehingga nanti dia bisa, ini kan ada tabel-tabel ya di sini ya. Nah, tabel-tabel ini kita bisa operasikan sehingga nanti kita bisa memanipulasi tabel-tabel itu untuk bisa menghasilkan informasi tertentu yang diinginkan oleh pengguna database-nya itu ya. Salah satunya, salah tiganya di sini ya, bukan salah satu ya, adalah select, join, dan project ya. Tapi
ini bukan cuma satu-satunya ya, karena bahasa pencarian untuk tabel itu juga ada ya. Select from nama tabel, jadi dia akan mencari dari nama tabel tertentu. Where itu syarat tabelnya ya. Misalnya select di situ Anda bisa tambahkan ada select field mahasiswa ya, misalnya select nama mahasiswa, NRP mahasiswa, alamat mahasiswa, from tabel mahasiswa ya. If if IPK lebih besar dari 3 ya, jadi dia akan menampilkan nanti di tabel mahasiswa itu nama-nama NRP dan alamat mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3. Nah, itu bahasa pemrogramannya namanya itu adalah SQL ya, Structure Query Language ya, SQL atau Structure Query Language atau SQL. Mungkin pernah dengar ya. Jadi select ya, select itu field-nya apa? Field tahu ya tadi yang di sini ini namanya field tadi. Ya. Suatu kolom di dalam database, select field misalnya select employee number, employee name, employee title misalnya. Nah, select field from table, nama tabelnya di sini apa? Kita balik lagi from table employee gitu ya, from table employee where for example employee salary lebih besar dari 5 juta. Ya, nanti dia akan menampilkan apa? Nama employee atau nomor employee, kemudian nama employee dan jabatan employee yang gajinya lebih dari 3 ya. Jadi select field from table ya, where salary lebih besar daripada 5 juta. Misalnya select employee number, employee name, employee title from table employee where employee salary lebih dari 5 juta. Nah, itu salah satu bahasa query yang dilakukan. Ya, jadi dengan select ini kita bisa memilih subset atau bagian dari record yang memenuhi kriteria tertentu. Ya, misalnya mencari karyawan yang gajinya lebih dari 5 juta. Gitu ya. Sekarang kan lagi rame ya. Soal apa itu? Subsidi gaji dari pemerintah, tapi yang di bawah 5 juta. Nah, ini kita cari yang di atas 5 juta, kebalikannya. Atau select nama mahasiswa NRP, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, from table mahasiswa, where atau if ya, IPK lebih dari 3 gitu ya. Dia akan menghasilkan nanti tabel hasil pencarian nama, NRP, dan alamat mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3. Ya, itu select. Kemudian juga join, ya. Join itu menggabungkan 2 atau lebih tabel secara sementara, ya. Sehingga dia akan menjadi tabel yang berukuran besar, ya. Kemudian project, ya, kita bisa membuat subset kolom, ya, subset kolom. Jadi memilih beberapa kolom tertentu, ya, kolom tertentu di dalam suatu tabel. Nah, itu bahasa relationalnya namanya adalah SQL, Structure Query Language. Cara-cara yang lain juga dimungkinkan, misalnya kita bisa mencari ekivalensi nilai di dalam satu tabel gitu ya. Misalnya cari mahasiswa yang NRP-nya sama dengan 16 bla 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 berapa gitu ya. Nanti akan muncul data mahasiswa tertentu sesuai dengan field dari database itu yang kita pilih ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu tentang operasi SQL, operasi manipulasi database. Patricia, ketua kelas, atau yang lain? Enggak, Pak. Belum ya? Oke.
Nah, ini adalah bentuk-bentuk struktur database. Harusnya di berikutnya ada nggak ini? Oke. Nah, kemudian ini adalah bentuk-bentuk struktur database. Yang pertama adalah hierarki, ya. Kalau hierarki ini, ya dia seperti namanya, ya dia ada hierarkinya, ya bertingkat, ada level-levelnya, ya. Biasanya dipakai untuk pekerjaan yang sifatnya terstruktur dan transaksi yang rutin, ya. Database hierarki ini tidak bisa menghandle hubungan many to many. Anda di SIA sudah belajar kan one to many, one to one, many to many, jenis-jenis relationship di dalam database sudah belajar kan? Satu mahasiswa hanya bisa, Sudah, Pak. sudah ya? Oke, satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu NFP, gitu kan? Berarti one to one gitu ya. Kalau one to many, misalnya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kalau many to many apa contohnya? Contohnya many to many apa coba? Kalau one to many kan satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Apa kira-kira many to many? Contoh yang lain bukan mahasiswa juga boleh. Contohnya relationship apa? Di dalam transaksi bisnis atau di kampus atau di mana yang Anda tahu? Apa yang many to many? Halo? Apa yang many to many? Patricia? Ketua kelasnya? Apa yang many to many? Apa yang many to many? Satu mahasiswa mungkin bisa mengambil atau aktif di banyak ormawa. Betul ya gitu ya. Saya nggak tahu. Atau satu ormawa bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Ya. Nah, itu bisa hubungan banyak ke banyak. Ya. Nah, itu banyak yang seperti itu. Ada yang one to one, many to many, many to one, ya macam-macam. Ya. Satu nota bisa berisi banyak barang. Ya. Nah, itu one to many mungkin ya. Nah, itu bisa macam-macam. Ya. Kemudian jenis database yang lain adalah networks, ya, lebih fleksibel daripada hierarki, ya. Jadi sifatnya seperti jaringan gitu, networks. Tapi dia tidak mampu menghandle request atau permintaan yang sifatnya ad hoc. Ad hoc itu sementara gitu ya, atau yang custom gitu ya. Misalnya saya mau menghasilkan data mahasiswa yang misalnya NFP-nya lebih dari 3. Nah, itu kan ad hoc, dan dia bisa akan kesulitan. Nah, yang kita pelajari dan sebagian besar menjadi pusat pembelajaran database di kuliah itu adalah database yang strukturnya relasional atau relational database. Ya. Dia mudah merespon terhadap permintaan ad hoc. Seperti saya bilang tadi, lewat permintaan perintah SQL, ya, structure query language, ya. Query itu pencarian kan, query bahasa pencarian terstruktur dengan perintah select misalnya. Kita bisa memilih field tertentu di dalam database, field NRP, nama, alamat mahasiswa, yang misalnya IP-nya lebih dari 3, mahasiswanya sopo ae gitu kan, saya bisa lihat. Nah, itu dia mudah merespon terhadap permintaan pencarian data yang sifatnya ad hoc. Ad hoc itu sementara, custom gitu ya. Kemudian mudah untuk di maintenance, mudah untuk dibuat dan mudah untuk di maintenance karena bentuknya lebih terstruktur ya. Tapi tidak seefisien atau secepat database yang hierarki atau network. Nah, itu kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian di dalam database itu ada pengembangan database, ya. Kemudian dia menjadi sebuah sistem basis data. Dan setelah sistem basis data itu ada beroperasi, artinya ada transaksinya, ada isinya, gitu ya. Di dalam tabel-tabel basis data itu, contohnya seperti tabel basis data relasional yang tadi saya contohkan, ya. Maka diperlukan seseorang untuk mengelola database itu. Namanya adalah database administrator. Jadi database administrator itu adalah sebuah profesi, biasanya berada di dalam departemen IT, ya. Kadang departemen IT-nya juga bergabung atau berada di bawah departemen accounting, gitu ya, tergantung pada jenis perusahaannya. Nah, database administrator ini nanti yang akan mengelola database itu. Ya, dia melakukan pengembangan database perusahaan, ya, enterprise level. Enterprise level ini berarti skala perusahaan, ya, berarti dia juga lintas lintas divisi, lintas bidang, gitu ya, enterprise level. Anda tahu dalam perusahaan itu ada bagian finance, accounting, productions, marketing, apalagi research and development, sumber daya manusia, human resource, gitu ya. Nah, itu dia enterprise wide, gitu ya. Jadi sistemnya itu nanti enterprise wide, mencakup keseluruhan dari departemen-departemen yang ada dalam perusahaan itu. Kalau perusahaannya memiliki induk perusahaan atau holding dan anak-anak perusahaan, nah diusahakan tentu saja database-nya juga terintegrasi antara induk perusahaan dengan anak-anak perusahaannya itu. Nah, nanti database administrator ini yang bertugas mengembangkan database tersebut, ya. Dan dia juga akan memastikan integritas dari database itu. Jadi dia harus bisa memastikan bahwa database itu memiliki integritas. Misalnya datanya tidak ada yang keliru, gitu ya. Dalam desain sistemnya, implementasi sistemnya, memungkinkan pengecekan terhadap integritas data. Ya. Contoh sederhana, kalau Anda input nilai uang, itu tidak mungkin nilai uang itu ada hurufnya, gitu ya. Nah, itu integritas data. Ya, kemudian juga security data. Security data berarti datanya dalam keadaan aman, misalnya tidak bisa diganti oleh yang tidak berhak, gitu ya. Kalaupun dia ada yang berhak, ya punya otorisasi, ya maka dia harus sesuai dengan pekerjaannya itu, dan ada prinsip segregation of dati, gitu ya, pemisahan pekerjaan yang nanti menghilangkan atau mengurangi terjadi risiko konflik kepentingan, ya, security dari sistemnya. Di dalam database itu nanti database administratornya yang ngatur bahwa untuk data-data tertentu hanya orang tertentu yang boleh masuk mengakses database itu. Orang yang lain tidak bisa mengakses. Nah, itu wewenangnya siapa, kerjaannya siapa? Itu adalah kerjaan dari database administrator. Ya, jadi kalau Anda bisa masuk ke dalam suatu sistem sebagai seorang karyawan, maka hak akses Anda, baik hak akses untuk tulis, writing, hak akses untuk baca, read only, hak akses untuk memodifikasi, modify konten database, dan yang lain-lain, itu ditentukan oleh database administrator. Ya, misalnya karyawan marketing tentu dia tidak punya hak untuk masuk ke dalam sistem penggajian dan keuangan. Nah, itu database administrator yang menentukan, sehingga ketika karyawan marketing itu login menggunakan password yang dia miliki, gitu ya, maka ya dia cuma masuk ke dalam bidang marketing atau hal lain yang menjadi otorisasi dan relevansinya di dalam pekerjaan dia. Tidak bisa masuk ke dalam semua database. Nah, itu database administrator akan mengatur hak akses dari masing-masing karyawan. Ya. Termasuk nanti kalau sistem Anda itu diintegrasikan dengan pihak luar, misalnya sistem procurement, gitu ya, yang mengkoneksikan sistem informasi yang ada di perusahaan Anda dengan supplier, gitu ya. Dari suppliernya dalam batas-batas tertentu, pemasok atau supplier itu nanti bisa
mengakses database Anda, misalnya database inventory dan sebagainya. Ya tentu si supplier itu tidak bisa masuk ke semua sistem Anda, bahaya kan? Dia hanya masuk ke dalam tabel database yang ada relevansinya dan memang diperkenankan untuk dia masuk. Ya. Ini nanti kalau Zoom-nya habis, silakan gabung lagi ya untuk 40 menit kedua. Ya. Nah, kemudian ada Data Definition Language, DDL. Ya, Data Definition Language itu ya terdiri atas data konten, ya, konten datanya, relationship-nya tadi ya, one to many, one to one, dan struktur datanya. Ya. Kemudian juga spesifikasi datanya, kamus data, ya. Misalnya tipe data gaji karyawan itu pasti tipe datanya adalah numerik, gitu ya. Tidak mungkin dia huruf, ya. Nah itu tipe datanya. Kemudian gaji karyawan itu diwakili oleh apa? Oleh field misalnya G karyawan. Oh, G karyawan ini adalah gaji karyawan maksudnya. Ya. Nah, kemudian juga ada repository atau penyimpanan untuk metadata. Metadata itu adalah data mengenai data, gitu ya. Data mengenai data. Nah, itu masuk di dalam lingkup yang dikerjakan oleh database administrator beserta pengembangan database yang dia lakukan. Nah, kamus data ya, sehingga kamus data itu dikatakan apa? Berisi data tentang data. Itu metadata, gitu ya. Data tentang data. Nanti ada lagi yang disebut data mart. Data mart itu data mart biasa ya, MART. Data mart itu adalah data yang berasal dari suatu departemen tertentu yang spesifik di dalam perusahaan. Ya, misalnya data yang khusus berasal dari departemen finance. Nah, itu namanya data mart. Kalau metadata itu data tentang data. Ya, misalnya tabel G mahasiswa itu tipe datanya integer, tipe datanya angka, kemudian G mahasiswa G karyawan itu berarti adalah gaji karyawan. Ya, data tentang data. Ya. Nah, ada software tertentu yang bisa membantu untuk mengelola definisi data. Ya, ada banyak aplikasi kan sekarang ya. Nah, kemudian kamus data atau data dictionary itu juga berisikan informasi tentang hal-hal berikut ini. Ya. Saya stop share dulu, sudah kurang dari 1 menit. Oke. Saya exit saja ya, nanti kalian masuk baru lagi.